Hah? Hadis ya Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya. Mi'raj itu apa? Naik ke Sidratul Muntaha. Naiknya kita ke Sidratul Muntaha itu dengan sholat. Ya, sholat itu sebagai cara kita untuk naik ke Sidratul Muntaha. Mi'raj maksudnya. Mi'raj itu kan tujuannya ke Sidratul Muntaha kan? Sidratul Muntaha itu, sidro itu, sodro itu sadar. Baru tahu ya Bapak Ibu. Sidratul itu sodro itu sadar. Sadar ini dari bahasa Arab. Sodro, sadar, sidro, sodro, Sidratul Muntaha. Muntaha itu yang tertinggi gitu Pak. Jadi sholat itu sebagai cara bagi orang yang beriman untuk mi'raj menuju Sidratul Muntaha, menuju kesadaran yang tertinggi. Nah, kesadaran yang tertinggi itu apa? Sadar Allah yang laisa kamislihi syai'un. Jadi dulu Rasulullah itu mi'raj itu ditunjukkan beberapa alam. Ini neraka, ini surga, ini nabi-nabi, ini malaikat Jibril, sampai malaikat Jibril pun ditinggal. Artinya kita pun ketika menuju kepada Allah untuk menuju Sidratul Muntaha itu menafikan semuanya. Allah itu bukan ini, Allah itu bukan itu, Allah ini bukan ini, Allah itu bukan itu, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Terus gitu. Naik, bleng, 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 bleng. Maka kita mi'rajnya itu menuju Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kalau kita menuju menyadari Allah, maka kita akan dihadapkan kepada sesuatu. Tetapkan tujuan kita kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, ketika kita menuju kepada Allah, pasti di sini itu ada Allah yang serupa. Oh, Allah bukan ini. Contoh misalnya, kita zikir, dapat tenang. Oh, bukan tenang Allah itu. Masuk lagi lebih dalam, diabaikan, masuk ke Allah lagi. Ketemu cahaya, nur katanya. Loh, Allah kok nur? Oh, Allah itu bukan cahaya. Ini ada serupa, serupanya cahaya. Masuk lagi, bleng. Oh, kok kosong? Ya kan, Pak? Ya. Allah kok kosong? Oh, bukan. Masuk lagi, bleng. Sampai tidak serupa dengan apapun. Tenang juga bukan, nur juga bukan, kosong atau fana juga bukan. Nah, terus apa? Laisa kamislihi. Nah, disinilah nanti kita mulai takbir. Takbirnya pun Allah, kebesaran Allah yang tidak serupa dengan kebesaran makhluk apapun. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita sholat, ini sudah kita untuk sadar Allah sudah bisa dipahami kemana arahnya. Nah,
Oke, sekarang kita akan mulai takbir. Mulai dari takbir. Takbir itu kepada Allah yang tidak serupa. Allahu Akbar. Nah, berarti kalau sudah tidak serupa, berarti kita menggunakan kesadaran. Kalau kesadaran bisa menjangkau yang tidak serupa dengan apapun. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu duduk rileks. Duduk rileks. Kita akan mencoba seperti apa caranya ya, bukan tujuan, caranya menuju kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Baik Bapak Ibu, duduk yang rileks, duduk santai, tinggalkan semua aktivitas. Tinggalkan semua aktivitas. Tinggalkan semua aktivitas jasad. Biarkan jasadnya beraktivitas, tapi kita biarkan saja. Yang telinga biarkan mendengar, yang mata biarkan melihat, yang pikiran biarkan berpikir, yang perasaan biarkan merasa, yang tubuh ini biarkan kalau mengalami sesuatu. Bapak Ibu sekarang beralih ke kesadaran yang sadar. Cobalah Bapak Ibu untuk menyadari tubuhnya dari mulai kepala sampai kaki. Menyadari nafas kita yang masuk dan keluar. Nafas kita yang masuk dan keluar. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sedang belajar sambil berjalan, belajar sambil mengalami seperti apa kesadaran itu. Ketika kita menyadari tubuh kita, maka sebenarnya kita sudah berada di kesadaran, yaitu menyadari tubuh. Ketika Bapak Ibu menyadari nafas, berarti Bapak Ibu sudah ada di kesadaran. Kesadaran nafas. Menyadari nafas. Baik, ketika Bapak Ibu menyadari sekelilingnya, samping kanan kiri, alam semesta, itu berarti kesadaran Bapak Ibu meluas dari jasad tubuh ke sekeliling dan ke seluruh alam semesta. Baik, coba Bapak Ibu bertahan di kesadaran ini dulu. Menyadari tubuh, menyadari alam semesta, boleh. Menyadari tubuh, pokoknya menyadari nafas pun boleh. Coba posisi Bapak Ibu sekarang ada di kesadaran atau di jiwa. Bapak Ibu belajar untuk membiarkan pikiran. Artinya Bapak Ibu belajar menyadari pikiran. Bapak Ibu belajar menyadari perasaan. Bapak Ibu belajar menyadari telinga yang mendengar. Cukup disadari saja.
tidak perlu bagaimana-bagaimana, cukup disadari apa yang terdengar, apa yang terasa, atau apa yang terpikirkan. Saya ingin Bapak Ibu belajar menjadi diri pribadi yang sejati, yaitu jiwa yang sadar. Aku adalah yang sadar. Aku adalah jiwa. Coba pertahankan. Baik, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyadari jasad tubuh, coba Bapak Ibu naikkan level kesadarannya. Bapak Ibu tingkatkan level kesadarannya, yaitu menyadari Allah di balik tubuh, di balik alam semesta ini. Bapak Ibu menyadari ada Allah. Level kesadaran Bapak Ibu sudah berubah, lebih sadar lagi, meningkat lebih tinggi lagi, yaitu menyadari Allah. Coba pertahankan kesadarannya akan Allah. Jadi kalau misalnya nafas, Ibu, Bapak menyadari Allah sedang menggerakkan nafas. Allah ada di balik segala sesuatu. Termasuk di dalam nafas. Allah menaikkan nafas saya, Allah menurunkan nafas saya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah sadar Allah. Karena tadi kita beriman kepada Allah, kemudian kita menyadari bersama Allah. Baik. Bapak Ibu, kita akan meningkatkan level kesadarannya lagi. Tetap bertahan dulu di sini. Kita akan meningkatkan kesadaran lagi. Baik. Untuk meningkatkan kesadaran, Bapak Ibu tetapkan bahwa yang akan kita tuju adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allah yang bersama kita adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Jadi Allah yang bersama kita adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allah yang menggerakkan kita adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Jadi kita akan mengarahkan jiwa kita kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Baik, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk menuju, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Bapak Ibu mulai berjalan
berjalan menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Dengan kesadaran kita mendekat kepada Allah dengan berjalan langkah demi langkah menuju laisa kamislihi syai'un. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah, 6, 7 langkah, terus mendekat kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kalau ada serupa, abaikan dan menuju kepada Allah yang tidak serupa lagi. Terus mengalir, mendekat, berjalan menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kalau ada persepsi, ada bayangan, ada sesuatu, lanjutkan perjalanan dan tinggalkan. Allah tidak seperti itu. Allah tidak. Yang saya tuju adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Terus kita menuju Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Baik. Terus arahkan ke Allah yang tidak serupa dengan apapun. Berjalan menuju kepada Allah yang tidak serupa. Baik, Bapak Ibu. Bertahan di Allah yang tidak serupa dengan apapun. Menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Baik, kita akan terus berjalan menuju kepada Allah yang tidak serupa di dalam sholat kita. Kita akan latihan, Bapak Ibu, mempertahankan kesadaran ini menuju kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Baik. Pelan-pelan kita takbir, Bapak Ibu, sambil duduk untuk latihan. Tapi kesadarannya adalah menuju yang laisa kamitslihi syai'un. Kita mau melakukan takbir. Yang Maha Agung adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Bapak Ibu silakan membaca dengan pelan takbirnya, kesadarannya mengarah kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun, yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Allah yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Bapak Ibu, kita akan mengarahkan jiwa kita sambil takbir kepada Allah yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Kita mulai. Sadarkan dulu jiwa kita kepada Allah yang tidak serupa
Kemudian yang tidak serupa itu maha agung, jadi keagungannya tidak serupa dengan apapun. Mari sama-sama kita takbir. Sambil kesadaran kita arahkan kepada Allah yang maha agung, yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Allahu Akbar. Baik, pertahankan kesadarannya, tetap berada di kesadaran Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Baik, kemudian baca doa iftitah dengan menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wa ma fil ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus berada di kesadaran yang laisa kamitslihi. Kalau sudah selesai iftitahnya, coba Al-Fatihah. Menyadari Allah yang tidak serupa, kemudian kita baca Al-Fatihah. Jaga kesadarannya ketika baca Al-Fatihah. Jaga kesadarannya. Baik, bagi yang sudah baca Al-Fatihah selesai, boleh buka mata dan tetap sadar Allah. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu.
Ya. Ada pertanyaan? Jadi ngantuk? Relax. Baik. Step-stepnya tadi bisa dipahami ya Pak ya? Menyadari tubuh kita. Pertama kali kan tadi apa? Memisahkan antara tubuh dengan kesadaran. Kemudian setelah menyadari jasad, menyadari Allah. Setelah menyadari Allah yang laisa kamitslihi. Nah, setelah menyadari kamitslihi baru takbir. Nah, pas. Nah, keagungan Allah kita sadari. Gak apa-apa. Nah, itu kan di sini saja. Di kesadaran kan nggak ada dangdutnya itu. Suara itu di mana? Di telinga. Di kesadarannya ada telinga nggak? Nggak ada telinga. Di kesadaran hanya ada Allah. Kalau kesadarannya menyadari telinga, maka akan ikut goyang. Kalau kesadarannya ada di telinga, maka ikut goyang tubuhnya. Tapi kalau kesadarannya di Allah, nggak apa-apa. Biarkan ada suara, nggak apa-apa. Tetap. Ya. Setelah menyadari Allah yang tidak serupa, tadi takbir. Setelah takbir, doa iftitah. Setelah doa iftitah, Al-Fatihah. Kira-kira berapa menit tadi? Itu baru iftitah sama Al-Fatihah. 10 menitan. Lama loh Bu, lebih. Ini sudah jam 11 lewat 5. Hah? Sudah jam 11 lewat 5 baru iftitah sama Al-Fatihah. Berarti mungkin gak kira-kira sholat itu sampai 2 jam 4 rakaat? Bisa jadi. Bisa. Ya. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kalau Rasulullah dulu rukuknya itu sampai lama, sampai dianggap wah ini Rasulullah apa lupa ya? Nah, itu mungkin sekali. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Apa kadang-kadang kita sholat itu kan nanti sudah rasa tenang dan menyadari. Terus apalagi biasanya pas rukuk itu kan kayak tulang itu dibenarkan. Ya. Nah pas terus saya baca itu kan nikmati sensasi menyadari Allah. Tapi habis itu ada kayak sensasi apa kayak tubuh ini dibeneri sama Gusti Allah pelan-pelan. Ya. Saya fokusnya ke ini apa kayak di Jawa ini nikmat tapi sebenarnya juga masalah tenang. Apakah itu termasuk sadar atau sensasi yang dirasakan saat kita DM? Lah ketika tulang-tulang itu kembali pada tempatnya, itu kita menikmati tulang-tulang kembali pada tempatnya atau menyadari Allah? Saat itu tuh pertama ada rasa tenang, rasa nyaman. Ya itu rasa. Kesadarannya? Nah
itu. Menyadari enaknya tulang-tulang itu dibenahi Allah, nah, itu sudah. Kadang terjebak di antara rasa nyaman maksudnya kan pas ini enak gitu Pak. Iya. Jadi saya Tenang. Terus kadang kan mau kembali ke godaan apa? Iya. Itu belum mau. Belum mau enggak apa-apa, cuma kesadarannya ke Allah apa tidak. Kadang terjebak di situ Pak. Nah, nyaman itu membuai, melenakan. Jadi sensasinya kalau ruko memang tulang-tulang di sini itu kayak krek gitu. Memang enak kan gitu. Nah, Allahnya lepas. Nggak boleh. Ya tarik lagi, sadar lagi. Biarkan di sini krek tapi sadar Allah. Tuh. Ada lagi, Pak? Iya. Untuk di antara dua sujud kan itu ada permintaan ya, mohon Pak. Kan duduk di antara dua sujud kan. Duduk di antara dua sujud gini. Nah itu biar kesadarannya itu karena kan bacaannya Rabbi firli. kan artinya itu biar nyambung gitu loh Pak. Maksudnya kayak gitu, maksudnya kan suka ngapalin Itu minta ampun ke siapa? Allah. Sadar Allah enggak itu? Enggak minta ampun ke Allah itu sadar Allah enggak? Sadar. Ya iya, kalau minta ampun ke Allah itu sadar Allah. Jadi ya memang begitu. Maksudnya kan kadang saya suka ingat artinya gitu. Oh, kalau ingat artinya jangan di saat sholat, di luar sholat. Maksud saya suka. Di luar sholat, Bu. Kalau ingat arti loh ya, di luar sholat. Kalau masih ragu-ragu, sadar Allah welas, pokoknya sadar Allah aja. Itu lebih penting daripada ingat arti. Ya, makanya kita mempelajari arti sholat itu di luar sholat. Sehingga ketika kita baca Rabbi firli, itu kesadaran kita sudah bisa menyadari bahwa kita sedang mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli warhamni. Nah, tidak perlu kita menerjemahkan karena kita sudah tahu artinya, tinggal kesadaran kita pakai. Kalau warhamni kesadaran kita ya, berarti nanti di luar sholat warhamni, ingat apa? Warhamni, sayangi aku, warhamni, sayangi aku, warhamni, sayangi aku, warhamni, sayangi aku, warhamni, sampai warhamni itu langsung ke kesadaran. Jadi tidak perlu diterjemahkan dalam hati. Iya. Warhamni, sayangi aku, kesadarannya Allah menyayangiku. Atau kesadarannya saya sedang berdoa agar Allah saya berdoa Allah menyayangiku. Di situ di buku saya ada itu. Warhamni itu duduk di antara dua sujud. Ya? Oh iya. Menyadari itu kan cipta rasa. Nah, gitu. Tadi Pak Rudi? Ya, berarti yang tadi dipraktekkan ya, proses kita sholat seperti itu aja gitu ya, Bro? Iya. Iya ya? Iya, Pak. Jadi dari tahap misalnya apa? Sadar jasad ya, sadar Allah, terus Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu ya terus itu baru iya. Allahu Akbar gitu. Iya. Oh, iya. Terus dipakai terus sampai salam. Syukur-syukur Bisa lama ya Pak Puri? bisa lama, Pak. Bisa seharian. Bisa lama. Ada lagi Bapak Ibu yang masih ini ragu-ragu? Saya kan masih baru Pak. Ya, Pak. Masih waktu antara meninggalkan kesadaran dari badan jiwa.
seperti apa ya, badan tapi masih sadar, seperti tertarik tadi. Gimana Pak? Badan Seperti lembut, tapi saya sadar berarti terus. itu tubuhnya terasa gitu. Iya. Nah, itu sensasi. Terus saja. Sadar. Ingat ada sadar Allah. Terus Allah gitu. Tapi di sana ada terowongan cahaya apa itu? Ya. Abaikan. Kan itu berarti cahaya. Oh, bukan. Seperti kosong. Oh, bukan. Terus. Jadi bingung di sana kosong bingung. Nah, bingung. Yang penting tujuannya, Pak. Tujuannya kemana? Ke kosong apa ke Allah? Nah, ke Allah kalau ada kosong tinggalkan apa berhenti di situ? Tinggalkan, masuk lagi, dalam lagi. Pokoknya kalau ada sesuatu kita bisa mempersepsi, tinggalkan lagi. Itu Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya minta untuk berdiri. Praktek 1 rakaat. Boleh maju Pak, boleh maju sini Pak. Ini pakai saja Pak. Pak, sini Pak. Nah, kira-kira kalau ruku itu tidak, ya kalau ruku tidak dikira-kira sendiri, kalau ruku tidak kedaduk sama pantatnya yang di depan. Udah? Apa itu? Coba ruku. Oh iya. Coba ruku, ketatap nggak? Ketatap nggak? Ya, aman ya? Aman. Dah berdiri dulu. Aman. Baik, kalau aman. Baik, Bapak Ibu. Kalau sholat lebar kaki selebar bahu. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar. Ini bukan berjamaah, jadi tidak perlu bersentuhan. Usahakan jari-jarinya lurus menghadap kiblat. Jangan miring, karena bisa menghadap ke Israel. Baik. Oke Bapak Ibu, mari kita mencoba mempraktekkan sholat sadar Allah untuk 1 rakaat. Ini bukan sholat tapi ini latihan. Meskipun ini latihan, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh sehingga nanti Bapak Ibu punya pengalaman untuk bisa dipraktekkan di rumah ketika sholat. Bapak Ibu silahkan tubuhnya rileks, tangannya rileks, ya, pandangan ke tempat sujud, pandangannya jangan terlalu menekuk ke bawah karena nanti otot belakang akan ketarik, itu membuat tidak rileks. Biasa saja, yang sekiranya leher itu nyaman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sholat, aktifkan kesadarannya terlebih dahulu. Sadari tubuh kita, kemudian kita menyadari Allah yang menggerakkan tubuh kita, yang menciptakan kita, yang menggerakkan kita, Allah yang dekat.
sadari bahwa Allah ada di depan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mi'raj dengan keimanan kita, yaitu menuju Allah yang laisa kamislihi syai'un. Bangkitkan keimanan kita bahwa kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu, saya beriman kepada Allah, amantu billahi wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Saya beriman kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Coba mi'raj ke sana dulu. Naikkan kesadaran kita, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Terus naik mi'raj menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Baik. Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu akan mendengar azan. Kita selesaikan dulu latihannya, setelah itu kita sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu, mari kita bertakbir, yaitu menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun, Allah yang maha agung, yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Seiring dengan kesadaran kita yang menyadari Allah yang maha agung, tangan kita angkat Bapak Ibu, Allah. Terus kesadarannya menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allahu Akbar. Sadari Bapak Ibu bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia maha agung. Keagungannya tidak bisa kita persepsikan. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengan kesadaran Allah yang laisa kamislihi syai'un. Terus mi'raj sambil terus membaca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Kesadarannya terus menuju kepada Allah yang laisa kamislihi. Bapak Ibu teruskan membaca, saya pandu jiwa Bapak Ibu untuk menuju kepada Allah yang laisa kamislihi syai'un. Lupakan dulu artinya, lupakan dulu gerak kesadarannya. Kita belajar untuk menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'un dulu, sambil membaca bacaan doa iftitah. Terus baca doa iftitah Bapak Ibu sambil kesadaran kita menuju kepada Allah yang laisa kamislihi syai'un.
Baik. Sekarang coba Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah dengan menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Pertahankan kesadarannya, biarkan bibir kita membaca surat Al-Fatihah. Terus baca surat Al-Fatihah, kesadarannya Bapak Ibu waspada jangan sampai turun ke pikiran, perasaan atau ke tubuh. Tetap menyadari Allah, menuju mi'raj, menuju kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke rukuk. Hati-hati Bapak Ibu, perubahan gerakan. Jika tidak hati-hati maka akan mengalihkan kesadaran kita ke gerakan. Untuk itu jaga kesadarannya, tetap sadar Allah, tetap menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, atau menyadari Allah. Baik, pertahankan kesadarannya Bapak Ibu. Mari kita rukuk. Allahu Akbar. Hati-hati kesadarannya, tetap menyadari Allah. Sikap tunduk, menyadari tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Kita baca Bapak Ibu, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baik Bapak Ibu, setelah kita tunduk, kita i'tidal. Kesadarannya adalah menuju kepada Allah, bahwa Allah mendengar setiap pujian yang kita sampaikan. Mari Bapak Ibu kita takbir sambil i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Pertahankan kesadarannya untuk tetap ke Allah. Pertahankan kesadarannya untuk tetap ke Allah. Mi'raj lagi Bapak Ibu, menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu kesadaran tertinggi, menyadari Allah, hanya Allah. Baik. Kita akan bersujud Bapak Ibu. Ketika kita Allahu Akbar bersujud, coba kesadaran kita menyadari Allah yang kekayaannya, kebesarannya, keagungannya
tidak serupa dengan apapun. Mari kita sujud. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, tubuhnya dikendorkan, rileks semua, tubuhnya kendor semua dari mulai bahu, tangan, sampai kaki, rileks, sambil pasrah Bapak Ibu. Pasrah kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Pasrah kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bapak Ibu tetap fokus menyadari Allah. Kita selesaikan dulu latihannya. Setelah itu kita sholat zuhur berjamaah. Coba kepasrahan kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kepasrahan kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Baik. Bapak Ibu, kita akan duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. Baik, kita akan bertakbir dan duduk di antara dua sujud. Kesadarannya menyadari Allah yang keagungannya tidak serupa dengan apapun. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, silakan dibaca doanya, tetap menyadari Allah. Menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Rabbi firli warhamni. Baik Bapak Ibu, cukup. Alhamdulillah, cukup Bapak Ibu.